Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bijahin nabi wa sahbi wal ali. Amma ba'd. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa naf'a wal intifa'a wa tadhakkura wa tadhkira wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa dilalata ala al khair wa du'a ila al huda ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa mardatihi wa thawabih wa kama nawahu aslafun salihun. Alhamdulillah, dengan nikmatnya dan karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita fi baitin min buyutillah. Mudah-mudahan duduk kita di sini, kumpul kita di sini, amal ibadah yang kita lakukan di masjid ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan berkah masjid ini, majlis ini tidak keluar kecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, segala urusan-urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hajat-hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, hajatud dunya bil muyassarah wa hajatul akhirah bil maghfirah. Dan mudah-mudahan berkah majlis ini, yang ada sakit di antara kita atau keluarga kita atau tangga kita, mudah-mudahan sakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di waktu dan juga di tempat yang penuh barakah ini, ya mungkin ya sekarang kita berada di penghujung bulan Rajab ya. Bulan Rajab masuk sekarang tanggal 29 Rajab. Ya, tanggal 29 Rajab. Ya, kalau kita lihat kalender ya, Rajab ini tahun ini sampai 29 aja ya. Berarti besok maghrib sudah masuk yang namanya waktu Syaban. Tapi kalau genap, kalau ganjil, kalau genap ya berarti malam Seninnya Syaban. Mungkin sedikit ya kita akan membaca madza fi Sya'ban, ada apa di bulan Sya'ban. Ini ada kitab karangan daripada Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Ya, Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, beliau menulis kitab namanya Madza fi Sya'ban. Ada apa di bulan Sya'ban. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah rahmatal abrar wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa bi barakatihi fid darin amin. Qal Sumya Sya'ban. Ya, kenapakah bulan Sya'ban dinamakan dengan Sya'ban? Li'annahu, diambil dari kata tasya'aba yatasya'ab, artinya bercabang. Ya, artinya bercabang. Ay li'annahu yatasya'ab minhu khairun katsir. Karena dari bulan Sya'ban itu bercabang yang namanya kebaikan-kebaikan. Ya. Maksudnya banyak yang namanya kebaikan yang ada di bulan Sya'ban sampai bercabang-cabang. Ya, sampai bercabang-cabang. Karena sangat banyaknya kebaikan-kebaikan, ya. Dan seperti bercabang-cabang, maka diambil nama bulan ini dengan kata Sya'ban. Karena ya tasya'ab, karena bercabang. Ada lagi ulama mengatakan kenapa bulan ini dinamakan dengan bulan Sya'ban? Karena diambil dari dua kata. Ya. Sya'abana. Sya'a artinya luas. Iya, menyebar. Luas dan menyebar kebaikannya. Bana artinya jelas bagiannya. Bana artinya jelas. Jelas yang namanya kebaikannya dan keberkahannya yang ada di bulan Sya'ban. Ada juga bulan Sya'ban dinamakan Sya'ban diambil dari kata syi'bun. Ya, syi'ib.
Ya, pernah Nabi SAW selama 3 tahun dan keluarga Nabi berada di Syi'ib Abu Thalib. Syi'ib artinya lembah. Ya, Syi'ib artinya lembah. Nah, lembah itu kan jalanan gitu. Ya, jalan. Ada jalanan di antara dua bukit namanya lembah. Diambil dari kata Syi'bun, lembah itu. Kenapa? Karena begitu jalan-jalan menuju kebaikan begitu banyak. Ya, jalan apa namanya? Thoriqul khair atau jalan kebaikan itu arti daripada Sya'ban. Kemudian ada lagi mengatakan Sya'bun. Ya, Sya'bun artinya jabar. Ya, jabar itu artinya menutup. Ay fayajburullahu fihi kasral qulub. Allah akan tambal atau Allah akan tutup hati-hati yang hancur. Ya, ketika hati kita lagi apa namanya? Galau atau hati kita lagi hancur, ya kita bermunajat, berdekat kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak ibadah di bulan Sya'ban, insyaallah Allah akan tambal. Ya, Allah akan jabar. Nah, diambil Sya'ban dari kata Sya'bun, artinya Allah menambal hati-hati yang hancur daripada hamba-hambanya. Wa fi syahri Sya'ban, dan pada bulan Sya'ban ini minal hawadits wal waqa'i, banyak peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian alladzi yang mana la budda lil muslimin an yahtamma bihi, an yahtammu ya, seyogianya bagi seorang muslimin untuk peduli dan perhatian kepada peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang ada pada bulan Sya'ban. Minha, di antara kejadian pada bulan Sya'ban ini adalah tahwilul kiblah, yaitu perpindahan kiblat. Yang kita tahu al-muslimin, ya, dulu kiblat pertamanya yaitu adalah ke Baitul Maqdis. Ya, ke Baitul Maqdis. Ya, yang mana dikatakan oleh Abu Hatim Al-Basti, beliau pernah mengatakan bahwasanya shallal muslimun ilal Baitul Maqdis sab'ata asyar syahran wa thalathata ayyam syawal. Bahwasanya muslimin salat menghadap ke Baitul Maqdis itu selama 17 bulan 3 hari. Selama 17 bulan 3 hari sampai Allah menurunkan ayat untuk pindah kiblah ke Ka'bah Al-Musharrafah. Dan Nabi SAW ada raghbah qawiyah, ada keinginan yang kuat di hatinya. Ada pengharapan di hati Nabi SAW untuk kiblat itu pindah, bukan ke Baitul Maqdis akan tetapi ke Ka'bah Al-Musharrafah. Ya, Nabi mengharap, ya taraggab al-wahyu. Bahkan Nabi menunggu yang namanya turunnya wahyu supaya kiblat itu dipindah. Tapi Nabi nggak ngomong, cuman kepengen di hatinya. Ya, sampai Nabi sering melihat mukanya menghadap ke langit. Supaya apa? Supaya Allah menurunkan yang namanya wahyu atau ayat untuk dipindahkan yang namanya kiblat. Karena Nabi memang senang menghadapkan wajahnya, tubuhnya itu ke arah Ka'bah Al-Musharrafah. Ya. Makanya ketika Nabi SAW masih berada di kota Mekah, itu Nabi sholatnya kan masih kiblatnya ke Baitul Maqdis. Nabi sholat juga menghadap juga ke Ka'bah. Ya, contohnya ini Baitul Maqdis, ini Ka'bah. Nabi sholatnya di sini. Jadi menghadap kedua-duanya, bisa menghadap ke Baitul Maqdis, juga bisa menghadap ke Ka'bah. Akan tapi setelah Nabi hijrah ke kota Madinah, ya pindah kemari, nggak bisa lagi nih menghadap ke Ka'bah, hanya menghadap ke Baitul Maqdis. Makanya Nabi dengan keinginan ya yang kuat, tapi Nabi enggak meminta kepada Allah, baru kepengen di hatinya. Akan tapi lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat untuk memindahkan kiblat itu ke Ka'bah. Itu firman Allah Subhanahu wa taala, "Qad nara tagalluba wajhika fis sama, falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah." Kata Allah, kami telah melihat wajah kamu itu bolak-balik ke langit.
Ya, menghadap ke langit, lihat dikit-dikit ngelihat ke langit. Falanuwalliyannaka kiblatan tardaha. Kata Allah, maka engkau arahkanlah kiblat yang engkau mau wahai Muhammad. Ya, yang Nabi Muhammad SAW inginkan. Lalu Allah jelaskan lagi, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Jadi Allah tahu dijelasin lagi, maka arahkanlah wajah kamu wahai Muhammad ke arah Masjidil Haram, maksudnya ke Ka'bah. Lalu setelah Allah perintahkan Nabi Muhammad untuk mengarah kiblat itu Ka'bah, lalu Allah perintahkan kita, wahai tuma kuntum, di mana kalian berada, fawallu wujuhakum syatra. Maka ketika kalian salat, arahkanlah wajah kalian, kiblat kalian ke arah Ka'bah al-Musarrafah. Ya. Nah, itu apapun yang diinginkan oleh Nabi pasti dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga sesuai dengan ayat Allah yang lain, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Saya akan berikan kepada kamu wahai Muhammad fatarda, apa yang kamu mau. Ya, sampai kamu puas. Nah, keinginan Nabi di antaranya itu, yaitu kiblat itu dipindah. Jangan ke Baitul Maqdis, akan tetapi ke Ka'bah al-Musarrafah. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala memindahkan kiblat sesuai daripada keinginan dan harapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga di antaranya yang ada peristiwa kejadian di bulan Sya'ban ini, diturunkannya ayat, diperintahkan kita untuk mengeluarkan zakat. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ayat ini turun di bulan Sya'ban di tahun 2 Hijriah. Kemudian juga ayat perintah untuk kita berpuasa Ramadan juga diturunkan di bulan Sya'ban. Yaitu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan ayat ini diturunkan di bulan Sya'ban juga tepat pada tahun 2 Hijriah. Kemudian juga di bulan Sya'ban ini diangkat daripada amal kita dalam setahun. Kemudian disodorkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal-amal kita itu diangkat dalam setahun. Ya. Kemudian disodorkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini riwayat daripada Usamah bin Zaid. Ini beliau berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, tam arakat tasum min syahrin minasyuhur ma tasum min syahri Sya'ban. Saya tidak melihat kamu berpuasa dari satu bulan ke bulan seperti engkau berpuasa di bulan Sya'ban. Ini banyak sekali Nabi berpuasa. Ya, hampir satu bulan penuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa di bulan Sya'ban. Sampai sahabat bertanya seperti itu, saya enggak melihat Nabi penuh dengan puasa dalam sebulan. Kalau Ramadan full tapi banyak ini, hampir satu bulan seperti bulan Sya'ban. Lalu Nabi SAW mengatakan, dzaka syahrun yaqulun nasu anhu. Ini banyak bulan orang yang melalaikannya, melupakan ini bulan Sya'ban. Baina Rajab wa Ramadan. Bulan ini ada di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Wa fihi turfa'ul a'mal. Dan pada bulan ini diangkatlah amal-amal hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa uhibbu an urfa'a amali wa ana sha'im, kata Nabi. Dan saya ingin ketika amal saya itu diangkat sedangkan saya dalam keadaan berpuasa. Jadi ketika Nabi ketika amalnya diangkat, Nabi dalam keadaan berpuasa, karena kita tahu puasa adalah amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya diangkatnya amal-amal kita yaitu bukan hanya dalam setahun aja. Ada yang mingguan dan juga ada yang harian. Yang mingguan yaitu adalah setiap hari Senin dan Kamis. Ya, Nabi pernah ditanya tentang puasa Senin dan Kamis. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, karena pada hari Senin dan Kamis itu amal-amal akan disodorkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa uhibbu an urfa amali wa ana shaim.
Dan saya ingin ketika saya amal saya pada hari Senin dan Kamis itu diangkat, sedangkan saya dalam keadaan berpuasa. Ya, kemudian juga ada yang harian. Ya, ada yang harian, yaitu setiap pagi dan di setiap ba'dal asar, ya, pagi hari dan juga di sore hari, ya, atau menjelang malam. Ya, menjelang pagi dan menjelang malam. Amal kita akan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis riwayat daripada Bukhari, ya. Ya ta'aqabuna fikum malaikatun bil-laili wa malaikatun bin-nahar. Ay yata'aqabun ay yatanawabun. Saling bergantian malaikat malam dan malaikat siang. Ya ta'aqabun fikum malaikatul laili wa malaikatun bin-nahar. Fa yajtami'un fi salatil fajri wal asar. Kemudian mereka itu berkumpul pada salat subuh dan salat asar. Jadi mereka itu berkumpul bertemunya itu pada salat subuh dan juga salat asar. Malaikat malam dan malaikat siang. Tsumma ya'rujul ladzina batu fik. Setelah salat asar dan setelah salat subuh, ya kemudian malaikatnya itu gantian. Ya, kalau subuh contohnya. Nah, malaikat subuh, ya kalau malaikat bertemu kan, malaikat pagi sama malaikat siang sama malaikat malam. Nah, kalau sudah setelah salat subuh, malaikat malam udah naik ke atas, karena kan malam udah habis. Gantian sekarang malaikat siang. Setelah salat asar, ya malaikat siang naik, sedangkan malaikat malam ya tinggal di bumi. Kemudian ketika mereka itu naik, ya, mereka berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yas'aluhum rabbuhum wa huwa a'lamu bihim. Kemudian Allah tanya mereka, malaikat malam, malaikat siang. Kaifa taraktum ibadi? Bagaimana kalian meninggalkan hamba-hambaku? Lalu malaikat itu menjawab, taraknahum wa hum musallun wa atainahum wa hum musallun. Ya Allah, kami meninggalkan mereka dalam keadaan salat. Dan ketika kami mendatangkan mereka juga dalam keadaan salat. Ini bagi orang yang mengerjakan ya selalu salat subuh dan asar secara berjamaah. Nah, ini nanti akan dapat laporan kepada Allah seperti itu. Kita melaksanakan subuh, ya, dengan kita dalam Allah malaikat mendatangi kita dalam keadaan salat dan meninggalkan kita juga dalam keadaan salat. Ini yang dilaporkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya, Imam Nawawi al-Baghdadi disebutkan, ya beliau pernah mengatakan dalam kitabnya, makanya di antara amalnya salaf, mereka itu setelah salat subuh dan setelah salat asar mereka itu bersalaman. Ya, bersalat zikir setelah salat, kemudian zikir, doa, setelah itu mereka sama sallallahu ala Muhammad sallallahu, setelah salat subuh dan salat asar. Kenapa? Karena mungkin saja di antara mereka itu ada malaikat malam dan malaikat siang. Ya, di antara mereka yang salat yang berjamaah salat subuh dan asar ada malaikat malam dan malaikat siang. Ya, kalau di antara mereka itu ada malaikat malam atau malaikat siang, maka kita akan bersalaman ya kepada makhluk, ya akan bersentuhan kepada makhluk, yang mana makhluk itu tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma ya'murun. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yaf'alun, dan mereka melakukan ma yu'marun, apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu peristiwa yang terjadi pada bulan Sya'ban, yaitu diangkat daripada amal-amal kita dalam setahun. Nah, itu namanya raf'ul ausa. Ya, pengangkatan yang paling besar. Karena ada yang harian, ada yang mingguan, dan juga ada yang tahunan. Nah, yang paling banyak ya ini adalah tahunan. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak sekali berpuasa di bulan Sya'ban. Bahkan, ya, kebanyakan para ulama mereka itu berpendapat, ya, paling afdolnya puasa itu, ya, setelah Ramadan apa? Ada yang mengatakan Sya'ban, ada yang mengatakan Muharram. Ya, ada yang mengatakan Muharram. Karena hadisnya juga sama-sama seperti itu. Ya, Abdul Siyam ba'da siyami Ramadan syahrullah alladzi taqulahul Muharram. Yaitu bulannya Allah yang kalian mengatakan Muharram.
Ada lagi mengatakan Nabi pernah ditanya tentang paling afdalnya puasa, lalu Nabi SAW menjawab, syaumu Sya'ban li ta'zimi Ramadan. Puasa Sya'ban untuk mengagungkan bulan Ramadan. Kalau kita niat bulan Sya'ban untuk mengagungkan Ramadan, ini yang paling afdal. Kemudian ditanya, ayu afdal sedekah Ramadan. Di Ramadan apa yang paling afdal sedekah pada bulan Ramadan. Ya. Kemudian juga ya, dianjurkan untuk kita berpuasa, dan juga dianjurkan juga di bulan Sya'ban untuk kita memperbanyak baca selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena juga dikatakan juga bulan Sya'ban adalah syahrul salati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bulan untuk kita banyak memperbanyak baca selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena pada bulan ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya, perintah untuk kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu ada pada bulan Sya'ban. Makanya Nabi mengatakan wa Sya'ban syahri. Bulan Sya'ban adalah bulan. Ya, bulan Sya'ban adalah bulan wa Ramadan syahrul ummati, dan bulan Ramadan adalah bulan bulan. Dianjurkan untuk kita memperbanyak selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biasanya selawat itu ya lebih untuk kita mengangkat derajat kita. Ya, kalau istighfar lebih untuk kita memperbanyak mengampuni yang namanya dosa-dosa kita. Makanya kita lihat ini. Kalau kita lihat banyak dosa, ya kita banyak baca istighfar. Tapi kalau kita lihat ya kita udah menuju kita udah istiqamah, udah lurus, udah bertahun-tahun, ya tetap kita baca istighfar, jangan ditinggal. Tapi kita perbanyak baca selawat kepada Nabi Muhammad. Karena selawat itu untuk kita mengangkat yang namanya derajat kita. Makanya di bulan Rajab untuk kita banyak baca istighfar. Ya, setelah bersih dari dosa, karena kita banyak istighfar di bulan Rajab, kemudian kita mengangkat derajat kita dengan kita memperbanyak baca selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti ke Ramadan benar-benar lagi kita akan lebih tinggi lagi dengan kita memperbanyak yang nama baca Al-Quran dan berpuasa di bulan Ramadan. Ya. Ini ya kita dianjurkan untuk memperbanyak kita baca selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ya, salah satu daripada ulama mengatakan Imam Singkiti ya, seorang ulama dari Singkiti, beliau ya Singkiti itu Sudan, salah daerah Sudan, itu pernah berkata orang yang baca selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwasanya itu adalah tanda dia bakti kepada orang tuanya. Ya, tanda daripada dia bakti kepada orang tuanya. Kenapa? Karena setiap selawat dan salam kita itu akan dilaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya Muhammad, ya malaikat mengatakan fulan bin fulan dengan disebutkan namanya dan nama orang tua kita. Yusalli alaik, dia berselawat kepadamu. Fulan bin fulan yusallim alaik, dia mengucapkan salam kepadamu. Jadi nama orang tua kita didengar oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya salah satu dengan kita memperbanyak baca selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini menunjukkan bukti bahwasanya, tanda bahwasanya kita itu berbakti kepada yang namanya orang tua kita. Kemudian ya selawat ya dianjurkan ya diantaranya jangankan kita lisan kita basahi untuk selawat. Kita punya kitab, kita punya buku, kita sulit selawat kepada Nabi Muhammad, malaikat aja bahkan istighfar kepada kita. Ya, kata dalam sebuah hadis dikatakan, man shalla alayya fi kitabin. Barang siapa yang berselawat kepadaku di dalam kitabnya, artinya dia tulis. Lam tazalil malaikatu tusalli alaihi. Maka senantiasa malaikat akan berselawat kepadanya. Mada masmi bidzalikal kitab. Selama namaku itu ada dalam kitabnya. Ya, arti daripada selawatnya malaikat adalah istighfar.
Arti daripada selawatnya malaikat itu adalah istighfar. Artinya kan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sungguhnya Allah beserta malaikat-malaikatnya berselawat kepada Nabi. Arti selawat Allah adalah Allah menurunkan rahmat kepada Nabi. Dan malaikat membacakan istighfar kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, selawat dan salamlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat selain daripada malaikat, daripada Allah dan malaikat, yaitu adalah doa. Ya, kita artinya mendoakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun doa itu kembali kepada kita. Ya, manfaatnya lebih kembali kepada kita. Ya, bukan berarti Nabi Muhammad perlu didoakan, enggak. Akan tapi kita butuh yang namanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita berselawat dan mendoakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cara mendoakan Nabi Muhammad ya dengan selawat dan salam. Ya, dengan selawat dan salam. Jadi harus menempatkan pada tempatnya. Ya, kalau mendoakan orang itu sesuai bagaimana dia. Contohnya kalau kepada para anbiya, para rasul, mendoakan mereka yaitu dengan salawat dan salam. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alaihi salatu wasalam, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, ya Nabi Nuh alaihi wassalatu wasalam. Dengan kita mendoakan mereka dengan salawat dan salam. Tapi dengan para sahabat, ya kita mendoakan mereka dengan bitaradhi, dengan kita mengucapkan radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhoi dia. Ya. Nah, selain daripada sahabat, ya, dan juga guru kita, gurunya itu adalah guru syekh putu kita. Benar-benar ulama-ulama yang benar-benar mereka mempunyai maqam yang tinggi, para aulia. Itu boleh kita dengan taraddi, dengan radhiyallahu anhu, atau murabbi kita. Ya, boleh dengan kita mengucapkan radhiyallahu anhu. Tapi selain daripada itu, ya kita mendoakannya cukup dengan yang namanya ya rahmat dan maghfirah. Ya, rahmat dan maghfirah. Makanya kalau ada orang yang meninggal, almarhum, ya artinya Allah yarham, semoga Allah merahmatinya. Atau al-maghfurlah, artinya ghafarallahu lah, semoga Allah mengampuni. Ya, dengan kita menyebutkan almarhum itu doa untuk mayit. Dengan kita mengucapkan al-maghfurlah itu doa untuk mayit, itu orang yang sudah meninggal. Itu enggak boleh orang yang selawat mendoakan orang dengan selawat. Ya, contohnya fulan, ya dia bukan nabi, ya kita mendoakan dia dengan selawat. Allahumma sholli wa sallim ala fulan. Padahal dia bukan nabi, bukan rasul, enggak boleh. Kan selawat itu kan doa. Kita boleh mendoakan dia, tapi sesuai ya dengan yang namanya syariat. Kalau nabi dan rasul baru mendoakan itu dengan selawat dan salam. Ya, dengan radhiyallahu anhu aja, ya itu kurang pantas. Ya, kurang pantas kalau orang itu adalah bukan sahabat, ya, atau bukan orang ulama besar, orang yang biasa aja. Kita mendoakannya dengan radhiyallahu anhu. Nah, ini enggak kurang pantas. Tapi kalau Allah meridhoinya, semoga amal apa yang kita lakukan Allah meridhoi, itu enggak masalah. Tapi khusus untuk radhiyallahu anhu, para sahabat itu kurang pantas. Tapi ya, mendoakan yang selain daripada itu, ya, maka dianjurkan. Nah, ini kita harus sesuai ya, dengan kita selawat kepada Nabi, ya, artinya kita mendoakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi manfaatnya kembali kepada kita. Ya, sebagaimana digambarkan seperti gelas yang diisi air sudah penuh. Ya, sudah penuh. Kemudian kita tuang air tersebut, maka air itu akan menjadi tumpah luber, dan lubernya itu kembali kepada kita. Itu diibaratkan bagi orang yang berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya anjurkan untuk lisan kita ya selalu kita basahi untuk selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, "Man shalla alayya wahidah sallallahu alaihi asyra salawat." Ya, barang siapa yang berselawat kepadaku satu kali, maka Allah akan membalasnya dengan 10 selawat. Nah, ini sebenarnya kalau Allah selawat kepada kita sekali aja itu udah cukup udah kita. Tapi enggak, Allah berselawat kepada kita ya, dengan 10 selawat. Bagaimana kalau kita
setiap harinya ribuan selawat kita baca kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu begitu rahmat Allah Subhanahu wa taala yang menderas untuk kita dan juga untuk keluarga kita ya. Mudah-mudahan ya nanti di bulan Syaban Allah Subhanahu wa taala ya memberkahi kita dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat, bisa kita melaksanakan puasa Syaban, barisan kita banyak baca selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti ada satu malam yaitu malam nisfu Syaban. Di bulan Syaban malam nisfu Syaban. Mungkin yang akan datang ya kita bahas ya keutamaan yang ada pada malam nisfu Syaban. Wallahu a'lam. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu hakaliha nahya wa aliha namut wa aliha nubatin insyaallah ta'ala minal aminin birahmatika ya arhamar rahimin ya rabbana atarafna bi annana tarafna wa annana fatub alaina tauba tagsilu kulla hauba wasur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir Rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabba au jiradin wal muslimina jama'a mina rabbi asma fadlan wajudan manna la biktisabi minna bil mustafar na'adha bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi adal habbi wa alihi wa sahbihi dadadu sisuhbi walhamdulil ilahi bil bad'i wa tanahi hamdan mahabbatin nasaim ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi sirri asraril Fatihah. Kurang lebihnya mohon maaf agadza minni alakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.